Nedia Anggraini. Hari ini kita akan membahas mengenai ikatan kovalen dan selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas mengenai ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron bersama. Di sini contohnya kita punya asam klorida, penyusunnya ada hidrogen dan klor. Pertama-tama kita tuliskan dulu konfigurasi elektron dari hidrogen dan klor ini. Lalu kita ketahui elektron valensi hidrogen itu 1, lalu elektron valensi dari klorin itu 7. Berdasarkan elektron valensi yang sudah kita ketahui tadi, maka kita gambarkan struktur Lewisnya. Di sini ada 1, di sini ada 7. Nah, jika berikatan akan membentuk ikatan yang namanya ikatan kovalen. Di sini kita bisa lihat untuk ini sudah 2 isinya membentuk duplet, lalu yang ini 8 oktet. Namun di sini ada penggunaan bersama elektronnya. Nah, karena itu ini dinamakan ikatan kovalen. Yang perlu kita ingat, ikatan kovalen ini terjadi antar unsur non-logam yang mempunyai daya tarik elektron relatif besar. Untuk ikatan kovalen, jenisnya terbagi 2, yaitu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Lalu ikatan kovalen koordinasi. Untuk pembahasan jenis ikatan kovalen yang pertama, kita akan membahas ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Jadi ini bedanya hanya di pasangan elektron yang digunakan. Kalau ikatan kovalen tunggal itu terjadi karena penggunaan bersama satu pasang elektron. Nah, ikatan yang rangkap 2 ini terjadi karena penggunaan bersama 2 pasang elektron, lalu ikatan kovalen rangkap 3 itu penggunaan 3 pasang elektron. Nah, di sini Ibu sudah contohkan untuk masing-masing ikatan kovalen. Untuk ikatan kovalen tunggal ini kita pakai H2. Nah, jadi kan kalau H itu elektron valensinya 1. Jika berikatan akan membentuk ikatan kovalen seperti ini. Ikatan kovalen ini dapat digambarkan dengan garis lurus. Nah, jadi kalau penggunaan satu pasang elektron bersama ini dapat digunakan untuk menulisnya itu satu garis lurus ini. Nah, lalu untuk yang 2 pasang elektron atau ikatan kovalen rangkap 2, ini contohnya kita pakai O2. Nah, di sini ini memakai 2 elektron secara bersamaan. Jadi bisa juga ditulis dengan 2 garis lurus seperti ini. Lalu untuk yang ketiga ini kita pakai N2. Nah, di sini ada 3 pasang elektron yang berikatan. Lalu yang digunakan secara bersamaan ya maksudnya. Lalu kita tuliskan bisa seperti ini, 3 garis lurus. Berdasarkan kekuatannya, ikatan kovalen rangkap 3 itu lebih kuat dibandingkan yang rangkap 2. Lalu rangkap 2 itu lebih kuat dibandingkan yang tunggal. Perbedaan kekuatan ini didasarkan pada perbedaan panjang ikatan. Kita bahas yang kedua, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan ini adalah ikatan yang elektronnya yang dipakai itu hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Ikatan ini ditandai dengan garis panah tunggal dengan arah anak panah menuju atom yang didonori elektron untuk berikatan. Berikut contohnya. Nah, di sini kita memiliki contoh yaitu SO3. Sulfur dan oksigen ini sama-sama memiliki elektron valensi 6. Di sini dapat kita lihat yang menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama itu sulfurnya ini. Nah, jadi yang ini sulfur yang menyumbangkan, yang ini juga sulfur, lalu dituliskan seperti ini. Sekarang kita akan membahas perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen memiliki titik leleh yang rendah, berwujud cair atau gas pada suhu kamar, sedikit yang dapat menghantarkan listrik dan berbau. Sedangkan senyawa ion memiliki titik leleh tinggi, berwujud padat pada suhu kamar, lalu umumnya mengantarkan listrik dan tidak berbau. Jika kita membandingkan kekuatan antara senyawa ion dan senyawa kovalen itu, maka dua-duanya dapat dikatakan sama-sama kuat. Namun, ikatan kovalen sedikit lebih lemah dibandingkan ikatan ion.
Hal ini dikarenakan pada ikatan ion terjadi gaya elektrostatik, sehingga pada senyawa ion diperlukan energi lebih besar untuk mengalahkan gaya tersebut. Akibatnya, senyawa ion memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa kovalen. Selanjutnya kita akan membahas penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Di dalam alam ini, banyak sekali senyawa yang mengalami penyimpangan terhadap kaidah oktet dan duplet. Penyimpangan ini terjadi karena 3 hal, yaitu yang pertama, senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet. Nah, senyawa ini memiliki atom pulsat yang berelektron valensi kurang dari 4, misalnya BeCl2 dan BCl3. Pada Be, elektron valensinya hanya 2, jadi tidak mencapai kaidah oktet. Lalu pada B, elektron valensinya adalah 3. Alasan kedua kenapa bisa terjadi penyimpangan kaidah oktet dan duplet itu adalah senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, ini di sini Ibu ambil contoh NO2. Elektron valensi dari N itu 5, elektron valensinya oksigen itu 6. Lalu kita jumlahkan 5 tambah 6 tambah 6, 17. Nah, dari sini kan kita tahu elektron valensi jumlahnya ganjil. Jadi yang struktur yang kemungkinan terjadi itu seperti ini. Jadi tidak memenuhi kaidah duplet maupun oktet. Alasan yang ketiga yaitu senyawa dengan oktet berkembang. Jadi, senyawa-senyawa dengan oktet berkembang ini, atom pusatnya mempunyai elektron lebih dari 8. Umumnya berasal dari unsur-unsur periode 3. Contohnya PCl5, SF6, dan ClF3. Terima kasih semuanya telah menonton video ini sampai akhir. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini dapat bermanfaat pada kehidupan kalian ya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.